siapa yang punya Pulau Pasir ini. Jika Australia kata itu milik mereka, tunjukkan bukti dulu. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Adakah anda semua sehat, guys? Jika sehat, alhamdulillah, itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, guys, baru-baru ini memang heboh kita dengarkan, iaitu tentang Pulau Pasir, ya, wilayah Pulau Pasir yang katanya direbut oleh Australia, guys. Pulau Pasir itu terletak tidak jauh daripada di selatan Nusa Tenggara Timur ataupun di NTT, guys. Katanya sini Australia dan RI heboh. Ini terkait sengketa wilayah Pulau Pasir, guys. Masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur, NTT, minta Australia agar segera hengkang dari pulau itu. Wow, begitu kita lihat bagaimana mereka hanya mengklaim bahawa itu milik mereka. Kata Australia, Pulau Pasir itu milik mereka. Di mana letaknya? Di mana katanya sudah lama ia milik Indonesia, tiba-tiba sekarang ini kecoh, guys, mengatakan Pulau Pasir itu Australia mahu memilikinya, guys. Dan di sini daripada Jakarta, CNBC Indonesia, saya baca sedikit. Mereka hanya mengklaim bahawa itu milik mereka, padahal tidak ada bukti yang bisa mereka tunjukkan bahawa itu adalah milik mereka, kata Ketua YPTB Ferdi Tanoni di Kupang, seperti dimuat detik.com. Itulah, tiada bukti mengatakan Pulau Pasir itu milik Australia, di mana mereka mengatakan itu adalah hak mereka, guys. Okey, guys, tanpa basa-basi, guys, sebenarnya saya ada sedikit cuplikannya, iaitu daripada video Sarjana Militer. Anda boleh pergi ke channel Sarjana Militer, klik butang subscribe-nya dan klik tombol loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Sarjana Militer. Katanya tajuknya adalah, ataupun judulnya, iaitu Viral Indonesia Tak Mahu Menyerah Demi Kedaulatan NKRI. Bermaknanya di sini Indonesia tetap tidak mahu menyerahkan Pulau Pasir itu kepada Australia, guys. So, guys, tanpa basa-basi dan tanpa berdengar lagi, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dari show bersama dengan Brozul. Kecoh sekarang tentang Pulau Pasir ini, guys. Saya terbaca juga sedikit, tetapi saya baru untuk mereaction. Memanas. Memang menyangkut Pulau Pasir, kan perlu katakan bahwa sebenarnya baru pada tahun 1997 mantan Menlu Ali Alatas menandatanganinya secara resmi dan mengakui bahwa itu adalah bagian daripada Australia. Sebelum 1997 hanya berdasarkan kepada MOU saja, MOU yang mengatur tentang fishing rights atau mengatur tentang nelayan-nelayan yang masuk dan keluar di Pulau Pasir, seperti itu. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja. Ya, jangan kebijakan yang biasa-biasa aja, guys. Harus bijak lebih lagi daripada itu. Begitu maksud Pak Jokowi, ya. Sekarang ni saya pun baru tahu juga, kira panas juga, ya, kisah tentang Pulau Pasir ini. Klaim sepihak dilakukan pemerintah Australia atau Pulau Pasir di Nusa Tenggara Timur atau NTT baru-baru ini. Bahkan klaim sepihak Australia atas Pulau Pasir itu membuat masyarakat adat di NTT malah marah besar. Tidak tinggal diam. Masyarakat adalah adat NTT kini menempuh jalur hukum untuk menggugat pemerintah Australia. Kejadian itu pun bisa memicu memanasnya konflik Indonesia-Australia di perbatasan. Melansir dari Kompas.com, kabar terkait klaim sepihak atas Pulau Pasir oleh Australia diungkap oleh pemegang mandat hak ulat masyarakat adat Laut Timur, Ferdi Tanoni. Hal itu dibongkar oleh Ferdi Tanoni pada Sabtu petang. Kini masyarakat adat NTT pun tengah menempuh jalur hukum untuk menggugat pemerintah Australia melalui pengadilan di Canberra, Australia. Kami masyarakat adat yang bermukim di Laut Timur dan Gugatan Pulau Pasir akan segera membawa kasus gugatan Pulau Pasir ini ke pengadilan
Australia di Canberra, ungkap Ferdi. Pemerintah Australia disebut oleh Ferdi telah mengklaim sebagai pulau gugusan pasir di NTT, padahal diketahui pulau gugusan pasir masuk ke wilayah NTT. Bahkan pulau pasir di dalam disebut wilayah Ferdi NTT hanya ya, pulau berjarak pasir ini. 120 km dari Pulau Rote, NTT. Kini reaksi keras menyatakan masyarakat adat NTT pun tengah mengemuncak atas klaim sepihak pemerintah Marah Australia ya, tersebut. warga Lagi-lagi di masyarakat NTT. adat NTT sudah sering mendesak untuk pemerintah Australia keluar dari Pulau Pasir. Namun tindakan masyarakat adat NTT justru tak digubris dari pemerintah Australia hingga saat ini. Padahal kawasan tersebut juga adalah Sebentar, kita ulang. dari Pulau Pasir. Namun tindakan Sebentar. Kita ulang lagi ya. atas klaim sepihak pemerintah Australia tersebut. Lebih lanjut, masyarakat adat NTT sudah sering mendesak untuk pemerintah Australia keluar dari Pulau Pasir. Namun tindakan masyarakat adat NTT justru tak digubris dari pemerintah Australia hingga saat Tidak ini. Padahal diendahkan ya. kawasan tersebut juga adalah mutlak milik masyarakat adat Timur Rote, Sabu dan Alor, ditegas Ferdi. Bukan tanpa alasan, Ferdi menunjukkan bukti kuat bahwa Pulau Pasir masih merupakan tanda warisan leluhurnya. Terbukti dari jumlah kuburan para leluhur Rote dan temuan berbagai everdak di Pulau Pasir. Bahkan sampai saat ini, Pulau Pasir masih digunakan sebagai lokasi peristirahatan nelayan setelah semalam melaut untuk mencari teripang dan ikan. Sampai saat ini, Kira pulau itu tempatnya, walaupun dia kecil tidaklah besar, tetapi itu adalah satu pulau untuk nelayan-nelayan di NTT itu berehat ketika menangkap ikan ya. menurut Ferdi, Pulau Pasir masih digunakan untuk nelayan setempat sebagai lokasi transit. Usai berlayar wilayah Laut Selatan Indonesia, Ferdi menambahkan, sejak nota persahabatan atau MOU antar Indonesia, Australia pada 1974, negara kanguru justru mengklaim Pulau Pasir. Hal itu merugikan Indonesia yang terbukti dengan banyaknya ketemuan itu di dalam namanya. Kini Ferdi Tandodi dan rekan-rekannya mendesak Kementerian Sekretaris Negara RI untuk negara memberikan izin perkara pembuatan peraturan presiden atau PP terkait implementasi penyelesaian kasus Montara sebagaimana telah diinstruksikan Presiden Jokowi pada Februari 2022 lalu. Kedaulatan di NKRI mulai digerus dengan klaim sejumlah pulau oleh negara tetangga beberapa tahun terakhir. Oke guys, syukur Alhamdulillah kita sudah pun mereaction daripada channel Sarjana Militer. Bagaimana katanya viral Indonesia tak mahu menyerah demi kedaulatan NKRI. Memang sudah lama guys, Pulau Pasir ini milik Indonesia. Tiba-tiba sekarang ini Australia tiba-tiba mahu mengklaim Pulau Pasir itu sebagai pulau kepunyaan mereka. Dan di situ saya sedikit baca daripada Jakarta CNBC Indonesia, Australia dan RI heboh. Ini terkait sengketa wilayah Pulau Pasir di selatan Nusa Tenggara Timur di NTT. Masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur NTT meminta Australia agar segera hengkang dari pulau itu. Ketua Yayasan Peduli Timur Barat YPTB Ferdi Tanoni mengatakan telah meminta negeri kanguru itu menunjuk bukti kepemilikan yang sah atas gugusan Pulau Pasir. Di situ. Sedangkan kita nampak itu Ketua Yayasan Peduli Timur Barat YPDB minta iaitu Ferdi Tonani. Ferdi Tonani ini mengatakan telah meminta negeri kanguru menunjukkan bukti mengatakan Pulau Pasir itu milik mereka. Tunjuk bukti dulu baru kata Pulau Pasir itu milik mereka. Tiba-tiba sekarang sudah kecoh mengatakan Pulau Pasir itu milik Australia. Dan katanya lagi sambungnya, mereka hanya mengklaim bahawa itu milik mereka padahal tidak ada bukti yang bisa menunjukkan bahawa itu adalah milik mereka, kata Ketua YPTB iaitu Ferdi Tanoni di Kupang. Itulah, tunjukkanlah dulu bukti untuk mengatakan Pulau Pasir itu milik Australia, barulah sah. Kalau tiada bukti, jangan cakap omong kosong aja. Lebih kurang begitu guys. Itu Ferdi sendiri telah mengajukan gugatan ke pengadilan Australia. Pasalnya banyak nelayan di NTT yang melaut di wilayah itu dan ditangkap oleh otoritas Canberra. Wow, kesian guys. Ditangkap sedangkan itu adalah kawasan perairan mereka guys. Menurutnya di pulau itu terdapat kuburan leluhur roti termasuk artifak. Ferdi menambah bahawa saat ini Australia melakukan aktivitas pengeboran minyak bumi di kawasan itu. Itu sebenarnya itu sebenarnya guys, klaim last sekali kerana kawasan itu ada minyak. Kalau kita mau lihat kawasan Pulau Pasir itu kecil aja, tetapi
sebab di sekitar itu ada minyak yang terdapat di kawasan itu yang dimahukan sangat oleh Australia. Kita sudah tahulah guys. Okey guys, rasanya kita harapkan mudah-mudahan perkara ini dapat diselesaikan dengan secara baik, dan mudah-mudahan antara Australia dan Indonesia ini akan dapat menyelesaikan tentang siapa yang punya pulau pasir ini. Jika Australia kata itu milik mereka, tunjukkan bukti dulu. Betul begitu guys. Okey, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Bro Zul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda sokongan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.